Halo teman-teman semua, saya di sini sebagai asisten lab statistik. Teman-teman pasti pernah dengar tentang penelitian-penelitian yang mengukur hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian yang mengukur hubungan tersebut memang ngukurnya pakai apa sih? Sini aku kasih lihat cara ngukurnya secara singkat. Pengukuran hubungan antara variabel diukur menggunakan metode yang bernama regresi dan korelasi. Teman-teman pernah dengar? Regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua variabel atau lebih. Biasanya, variabelnya itu variabel X dan variabel Y, di mana biasanya variabel X adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi antar variabel. Salah satu software yang digunakan untuk mengukur regresi dan korelasi adalah software SPSS. Pertama-tama, kita buka software SPSS. Di menu utama bagian pojok kiri bawah terdapat menu data view dan variable view. Untuk memasukkan variabel, klik bagian variable view. Masukkan variabel-variabel yang akan diukur. Di sini, aku pakai contoh untuk mengukur pengaruh tingkat kecerdasan terhadap tingkat produksi suatu pabrik. Jika sudah menginput variabel, kita pindah ke menu data view untuk menginput data-data dari masing-masing variabel. Selanjutnya, kita akan mengukur nilai regresinya dengan cara klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Masukkan masing-masing variabel ke dalam kolom dependen untuk variabel dependen dan variabel independen untuk variabel independen, lalu klik OK. Berikut merupakan output dari hasil pengukuran regresi. Output yang pertama adalah model summary digunakan untuk melihat nilai korelasi. Kita lihat angka pada kolom R, yaitu 0,991. Ini menandakan bahwa korelasi antara variabel X dengan variabel adalah sebesar 0,991. Selanjutnya, yaitu tabel ANOVA, digunakan untuk melihat signifikan persamaan model regresi. Dilihat melalui angka pada kolom F, yaitu 329,615, lalu dibandingkan dengan F-table. Apabila nilai F lebih kecil dari F-table, maka persamaan garis regresi tidak dapat digunakan untuk diprediksi. Namun, apabila nilai F lebih besar, maka dapat digunakan untuk prediksi. Selain itu, dapat juga melihat dari nilai pada kolom sig. Apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka persamaan garis regresi yang dapat digunakan untuk prediksi, nilai pada kolom sig menunjukkan 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Maka persamaan regresi ini dapat diprediksi. Selanjutnya adalah kolom koefisien. Kita dapat melihat angka untuk persamaan garis regresi, yaitu pada kolom pertama, yaitu angka 1,026 dan 5,139. Maka persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 1,029 ditambah 5,139. Selanjutnya, kita akan uji normalitas data dengan cara klik analyze, lalu klik descriptive statistic, lalu klik explore. Selanjutnya, masukkan kedua variabel ke dalam kolom dependent list, kemudian klik normality plot with test. Klik continue, lalu OK. Output yang dapat dilihat adalah table test of normality pada kolom Kolmogorov-Smirnov, yaitu angka pada kolom signifikan. Normal apabila nilai sig lebih besar dari 0,05 dan tidak normal apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05. Pada kolom yang kita dapatkan menunjukkan nilai sig sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka data pada pengukuran ini adalah data normal. Yang terakhir, kita akan mengukur ukuran korelasi dengan cara yang sama. Klik analyze, lalu klik correlate, lalu klik bivariate. Masukkan kedua variabel ke dalam kolom variables, lalu klik Pearson. Karena kita akan mengecek korelasi Pearson, klik to tail dan OK. Untuk melihat nilai korelasi, kita dapat melihat pada tabel correlations. Koefisien korelasi dibandingkan dengan R-table. Apabila koefisien korelasi lebih besar dari R-table, maka ada korelasi yang signifikan atau H1 diterima. Namun, apabila R-table lebih besar, maka tidak ada korelasi yang signifikan atau H0 diterima. Yang kedua,
Kita juga dapat melihat dari nilai pada kolom sig. Apabila nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan. Namun, apabila lebih besar dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan. Hasil interpretasi dengan melihat sig to tail sama dengan 0,001 bernilai lebih kecil dari 0,05, maka ada koefisien signifikan atau H1 diterima. Artinya, ada hubungan signifikan antara tingkat produksi dengan kecerdasan karyawan. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.